Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab kelima, bab fadlus salat di waktiha. Bab keutamaan salat pada waktunya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Syu'bah, qala Al-Walid ibn Al-Aizar, qala akhbarani, qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah. Berkata Abu Amr Asy-Syaibani, sungguhnya pemilik rumah ini telah menyampaikan kepadaku. Kemudian dia menunjukkan, mengisyaratkan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Artinya dia mendengar hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala tsumma ayyun? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ayyun? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna, sungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku tentang tiga amal ini, yaitu salat pada waktunya, birrul walidain, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau istazadtuhu lazadani, seandainya aku minta tambahan lagi lebih daripada tiga, tentu Rasulullah akan memberikan tambahan lagi. Hadis ini membahas tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berusaha menjelaskan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah memberi jawaban berbeda dengan kondisi yang bertanya ya. Ada yang Rasulullah mengatakan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad. Kadang Nabi SAW mengatakan amalan yang paling dicintai adalah sedekah. Kadang Nabi SAW mengatakan amalan yang paling dicintai adalah iman ya. Dan ada beberapa jawaban Nabi SAW ya, seperti ahbul a'mal ilallah sururun tadkhulu qalbi muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seseorang. Maka para ulama mengatakan jawaban Nabi SAW tergantung kepada kondisi yang bertanya. Terkadang orang tertentu yang terbaik bagi dia adalah sedekah. Terkadang orang tertentu yang terbaik bagi dia adalah jihad. Terkadang orang tertentu yang terbaik bagi dia adalah zikir. Terkadang orang tertentu yang terbaik bagi dia adalah salat. Sehingga terkadang jawaban Nabi bervariasi sesuai dengan variasi orang yang bertanya. Karenanya sebagian ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan wa min ahabbil a'mali ilallah, yaitu amalan yang di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat. Kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Tapi ini dalil menunjukkan bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat ala waktiha. Sebelumnya kita jelaskan di sini bahwasanya pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai ya. Allah mencintai hambanya. Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ya. Allah mengabarkan Allah mencintai yuhibbunahum Allah mencintai sebagian hambanya, seperti Nabi mengabarkan tentang Ali bin Abi Thalib, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Allah juga berfirman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selain Allah mencintai hamba-hambanya, Allah juga mencintai amalan. Ahabbul a'mali ilallah, amalan paling dicintai oleh Allah. Sururun tudkhilu ala qalbi muslim, rasa senang
dia masukkan kepada hati seseorang. Kemudian contohnya ini salat. Ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salat pada waktunya. Jadi ada amalan-amalan juga yang dicintai oleh Allah. Ada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ahabbul biqa ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, ya. Jadi Allah bisa mencintai hamba-hambanya, Allah bisa mencintai amalan-amalan salat tertentu, Allah bisa mencintai tempat-tempat tertentu. Seperti kota Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah." Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang terbaik dan engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan aku diusir oleh kaummu, tentu aku tidak akan keluar darimu, wahai Mekah. Jadi Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Nah, sifat ini ditolak oleh ahlul bidah. Yang pertama kali menolak sifat mencintai adalah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham di mana dia mengatakan, dia menolak firman Allah, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, berarti Allah mencintai Nabi Ibrahim. Apalagi khullah, khalil itu derajat cinta yang tertinggi. Jadi Allah sangat cinta kepada Ibrahim. Makanya hamba yang mencapai derajat khullah, dicintai oleh Allah sampai pada derajat khullah cuma dua, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW berkata, "Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasihnya, khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Itu Allah tidak mencintai Ibrahim. Kemudian sifat yang kedua yang dia tolak adalah sifat berbicara. Dia mengatakan walam yukallimillahu Musa taklima. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Falamma ja'a limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka. Surat Al-A'raf. Wa kallamahu rabbuhu. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dia mengatakan Allah tidak pernah bicara dengan Nabi Musa. Akhirnya Ja'ad bin Dirham karena mengingkari dua ayat ini, maka dia dikafirkan dan dibunuh oleh Amir ketika itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ketika Idul Adha dia mengatakan dhahayakum taqabbalallahu minkum. Dia mengatakan kepada rakyatnya, silakan kalian menyembelih 99 kalian, semoga Allah terima 9 kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham, adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia mengatakan lam yattakhidillahu Ibrahim khalila, karena dia menolak Allah mengambil Ibrahim sebagai kasih, dia tolak ayat tersebut. Walam yukallimillahu Musa taklima, dan dia mengatakan Allah tidak pernah bicara dengan Musa. Dia mengingkari dua ayat, sifat khullah dan sifat berbicara. Maka disembelihlah, dibunuhlah oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Namun sebelum Ja'ad bin Dirham meninggal dunia, dia sudah mewariskan ilmunya sampai pada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan kemudian menyebarkan bid'ahnya, kemudian masuk dalam sebagian ahlul bid'ah seperti pada Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah, dan juga masuk kepada akidah sebagian Asy'ariyah yang menolak sifat mahabbah. Kata mereka Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Dan ini adalah salah satu penolakan sifat yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sangat senang kalau memiliki Tuhan yang mencintai hamba-hambanya. Dan kaum muslimin mencintai Tuhan. Maka kita lihat orang awam sering berkata, kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Suatu hal yang biasa diucapkan oleh orang awam yang masih di atas fitrahnya. Sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini hadis, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Allah mencintai, Allah dicintai, banyak sekali dalam hadis-hadis, dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi mereka kemudian terkena racun filsafat dan mengatakan kalau sifat mencinta berarti begini. Akhirnya mereka menolak sifat mencintai, kemudian mereka mengatakan cinta maksudnya iradatus sawab, yaitu Allah menghendaki pahala bagi sang hamba. Beda, menghendaki pahala dengan mencintai beda. Ini dua sifat yang berbeda. Mereka mentakwil sifat mencintai dengan sifat iradah, ya. Oleh karenanya mereka mengatakan Allah tidak bisa dicintai. Padahal di antara nikmat yang paling agung di akhirat kelak adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepada Engkau kelezatan mandang wajahmu, ya Allah, dan kerinduan untuk bertemu denganmu, ya. Kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya. Di situ ada kelezatan karena cinta bertemu dengan Allah sehingga ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya ini di antara hal yang memudahkan dia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk ya, dengan dengan baik ya. Jadi ini pembahasan panjang, saya hanya sekedar memberi isyarat-isyarat bahwasanya di antara sifat yang ditolak oleh kaum Asy'ariyah adalah sifat mencintai. Kata mereka Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai, dan ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyelisih ayat-ayat dan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan repot memang orang Asy'ariyah menolak banyak sifat. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya Allah mencintai, kata mereka Allah tidak mencintai. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah marah, kata mereka Allah tidak marah ya. Misalnya kemudian Allah punya tangan, kata mereka Allah tidak punya tangan ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah ya. Seperti itu ya. Jadi terlalu banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah di atas, kata mereka Allah tidak di atas. Nabi SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia, kata mereka Allah tidak turun ya. Kata Allah dalam Al-Quran Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan, Allah datang, kata mereka Allah tidak datang. Dalam Al-Quran Allah mencintai dan dicintai, kata mereka Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Ya. Kata Allah ridha, kata mereka Allah tidak ridha. Kita bingung bagaimana ayat-ayat ini semua mau diapain? Ya. Dalam hadis disebutkan Allah tertawa, kata mereka Allah tidak tertawa. Ya. Dan semua hadis-hadis mereka takwil ya. Mereka takwil. Kata dalam Al-Quran Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa berbicara, sungguh kata mereka Allah tidak berbicara dengan pembicaraan, tapi Allah dengan bahasa jiwa. Repot kalau begini. Ya. Dalam Al-Quran disebut Allah melihat dan mendengar, kata mereka maksudnya melihat mendengar maksudnya mengilmui. Repot. Nah, ini terus ayat-ayat semua ini teka-teki semua. Ya. Apa masalahnya kalau Allah mencintai? Kata mereka kalau Allah mencintai berarti Allah ada kecenderungan, Allah ada ini seperti manusia. Terus mencintai artinya apa? Berkehendak. Ya sama berkehendak, manusia juga punya berkehendak. Berkehendak ada kecenderungan atau tidak? Ada. Kalau begitu kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Kita bilang sama juga, cinta Allah tidak sama cinta manusia. Kenapa Anda menetapkan sifat kehendak, Anda menolak sifat mahabbah, sifat mencintai? Anda takwil sifat mencintai dengan sifat berkehendak. Manusia juga punya kehendak. Kalau itu tasbih juga dong. Kata mereka kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Kita bilang sama, cinta Allah tidak sama cinta manusia. Ya. Dalam Al-Quran terlalu banyak Allah rahmat, kata mereka Allah tidak rahmat. Tapi rahmat maksudnya iradatul khair, berkehendak kebaikan. Jadi mereka takwil kepada sifat kehendak. Ini jadi semua ayat-ayat dalam maksud saya, kalau kita mengikuti metode Asy'ariyah, terlalu banyak ayat kita tolak. Terlalu banyak hadis kita tolak. Dengan apa? Dengan logika, dengan akal. Akal yang sudah terkontaminasi dengan racun filsafat. Seperti yang saya sudah jelaskan dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Tapi kita lanjutkan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha datang dalam sebagian riwayat as-salatu fi awwali waqtiha. Pada awal waktu ya. Meskipun lafaz ini dipersingkat oleh para ulama, namun sebagian ulama mensahihkan ya. Mensahihkan lafaz tersebut fi awwali waqtiha. Ya. Sebagian mengatakan tambahan tersebut syadz, yang benar as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya ya. Sebagian riwayat salat di awal waktu. Namun seperti Ibnul Mulaqqin mengatakan lafal as-salatu ala waqtiha, amalan terbaiklah salat di atas waktunya. Ini mengisyaratkan tentang awal waktu. Ya, bukan di sembarang waktu karena kita tahu salat memiliki waktu yang panjang ya. Waktunya muwassa, yaitu luas. Misalnya salat zuhur, misalnya kalau sekarang di Jakarta dari jam 12 sampai jam 3 misalnya. Salat zuhur bisa 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Kita mau salat di waktu kapan saja, boleh. Tapi ketika bicara yang paling afdal adalah ala waqtiha, ini mengkonsekuensikan maksudnya di awal waktu. Karena kalau dimaksudkan ala waqtiha, yaitu salat di kapan saja, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 adalah amalan yang paling afdal, maka pembandingannya adalah dengan salat di luar waktu. Padahal bukan demikian maksud syar'i, bukan syariat, bukan demikian, bukan perbandingan antara salat di waktunya dengan salat di luar waktu. Karena salat di luar waktu bukan amal soleh, ya, bukan amal soleh. Bahkan kalau sengaja bisa jadi salatnya tidak sah ya. Nah, tapi maksudnya adalah dibandingkan salat yang dikerjakan pada waktunya, semuanya baik, tapi yang terbaik adalah di awal waktu, di awal waktu. Dan ini konsekuensi dari perkataan as-salatu ala waqtiha. Rasulullah tidak mengatakan as-salatu fi waqtiha.
pada waktunya. Ala menunjukkan ada isti'la. Jadi menunjukkan seakan-akan di awal, di atas pertama. Ya, jadi intinya as-salatu ala waktiha dipahami berdasarkan lafal ala waktiha adalah di awal waktu. Terlebih lagi ada lafal secara tegas, sharih dalam sebagian riwayat as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ditunda. Ya. Makanya kalau sudah azan zuhur kita segera ke masjid, salat di awal waktu, asar pun demikian, maghrib demikian, ya. Isya dan subuh. Ya, hanya saja ada dua waktu yang dianjurkan untuk diakhirkan. Di antaranya salat isya. Salat isya dianjurkan untuk diakhirkan, ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan di awal waktu, sebagaimana praktek sekarang orang salat isya di awal waktu. Tapi seandainya satu jamaah masjid kompak salat isya jam 9, oke. Salat isya jam 10, oke, tapi itu memberatkan zaman sekarang. Ya. Adapun ibu-ibu mereka bisa mempraktekkan salat isya di akhir waktu, diakhirkan misalnya jam 10, jam 9, ya. Itu lebih afdal. Tapi kalau takut ketiduran mending di awal waktu. Jadi semua salat dianjurkan di awal waktu kecuali salat isya. Salat isya dianjurkan untuk diakhirkan waktunya. Demikian juga nanti akan datang pembahasannya tentang sholat zuhur yang di musim panas, kalau sangat panas maka dianjurkan untuk ditunda menjelang asar agar panas mulai turun. Jadi dia seorang berusaha sholat di awal waktu. Semakin di awal waktu semakin baik. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Summa ayun?" Kemudian amal apa yang paling dicintai lagi setelah sholat pada waktunya? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas di sini dia mengatakan bir secara bahasa artinya dari ba dan ra, al-bar yang menunjukkan sa'ah, menunjukkan keluasan. Makanya tanah lapangan terbuka disebut dengan bar, ya, yaitu keluasannya. Makanya dikatakan bir yaitu seorang yang berbuat baik dengan kebaikan yang banyak. Innal abrara lafi na'im. Innal abrar orang-orang yang berbuat berbuat kebaikan yang banyak. Artinya kalau dia sedekah banyak, kalau dia sholat banyak sholatnya, kalau dia berzikir dia zikir banyak zikirnya, baca Quran dia banyak baca Qurannya, kalau dia berkata-kata baik banyak kata-kata baiknya, dan dikhususkan kepada al-walidain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya Anda ketika berbuat baik sama orang tua, berbuatlah baik yang banyak, bukan sedikit. Tidak sama dengan yang lainnya. Kalau yang lain kita boleh sedikit-sedikit, tapi kalau khusus orang tua, lafal bir, ya. Makanya kalau kepada kedua selain orang tua digunakan lafal ihsan. Al-ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada yang lainnya. Khusus orang tua, syariat datang dengan lafal bir. Birrul walidain. Karena bir adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, bukan kebaikan yang tanggung-tanggung sedikit-sedikit yang perhitungan, enggak, kebaikan yang totalitas, kebaikan yang jor-joran kalau kepada kedua orang tua. Maka disebut dengan bir, khusus kepada kedua orang tua. Makanya ketika ada seorang minta izin untuk berjihad kepada Nabi SAW, Nabi SAW berkata, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, masih hidup." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Nabi menamakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Ya, karena butuh perjuangan untuk berbakti kepada orang tua. Pengorbanan harta, harus ada harta yang dikeluarkan. Pengorbanan waktu, harus waktu yang dikorbankan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Ada tenaga, ya, harus dikorbankan untuk berbakti kepada orang tua. Terkadang emosi harus dikorbankan, harus mengalahkan ego, menahan amarah, demi untuk berbakti kepada orang tua. Maka butuh jihad berbakti kepada orang tua. Jadi sekali lagi saya ingatkan, lafal bir itu lafal khusus kedua orang tua. Karena kalau orang disuruh berbakti sama orang tua bukan sekedar berbakti sekedarnya, enggak, tapi harus totalitas. Makanya Allah berfirman, wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini ihsanan. Ihsanan di situ adalah maf'ul mutlaq yang kalau kita takdirkan wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Artinya berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Jadi perintah berbakti kepada orang tua bukan sekedar berbuat baik sekedarnya, ya. Enggak. Allah menyuruh kita untuk totalitas dalam berbakti kepada kedua orang tua. Anda yang masih punya orang tua, berbakti dengan sebaik-baiknya. Masih ada pintu, apalagi kalau masih dua orang tua, masih ada dua pintu surga. Anda bawa ke rumah dua pintu surga, Anda tinggal masuk dalam surga melalui pintu tersebut. Yang masih punya ayah, masih punya ibu, kesempatan untuk berbakti sebelum lewat kesempatan tersebut, ya. Oleh karenanya birrul walidain adalah amalan yang sangat luar biasa. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, "Tsumma ayun?" Kemudian apalagi ya Rasulullah?
Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad pada level ketiga, pertama salat pada waktunya, kedua birrul walidain, ketiga adalah jihad fi sabilillah. Timbul pertanyaan, ya Ustaz, bukankah jihad lebih berat daripada salat pada waktunya, daripada berbakti kepada kedua orang tua? Ibnu Hajar menyinggung hal ini, ya, dia menyatakan benar, ya. Beliau berkata di akhir pembahasan hadis ini, ya, jihad memang luar biasa, ya. Tetapi illa anna sabra 'ala al-muhafazati 'ala salawati wa adaiha fi awqatiha wal muhafazati 'ala birrul walidain amrun lazim mutaqarrirun daim. La yasbiru 'ala muraqabati amrillahi fi illa siddiqun. Kata Ibnu Hajar benar. Orang tatkala berjihad dia mengorbankan jiwa, raga dan hartanya. Tetapi masalah salat di awal waktu dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perkara yang berulang-ulang, bertahun-tahun dan setiap hari harus dia kerjakan. Dan sulit untuk bisa menjaga kontinuitas dalam berbakti kepada orang tua dan sholat di awal waktu. Dari sisi ini kata Ibnu Hajar bahwasanya ini lebih hebat daripada jihad sesekali. Jihad benar berkorban jiwa dan raga, tapi ini sesekali. Tidak ada yang mampu untuk bertahan sholat di awal waktu terus menerus, continue, istiqomah dan selalu terus menerus berbakti kepada orang tua kecuali siddiqun, kecuali orang yang imannya tinggi. Inilah rahasia kenapa salat di awal waktu dan berbakti kepada orang tua lebih diutamakan daripada jihad. Ini dari satu sisi, dari satu sisi yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Karena memang sulit orang yang salat di awal waktu, apalagi ke masjid, lagi zaman sekarang ini wali, ya. Orang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, tidak pernah marah sama orang tua, tidak pernah memandang sinis kepada orang tuanya, tidak pernah mengangkat suara ke hadapan orang tuanya, selalu menyenangkan hati orang tuanya. Ini juga wali Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang sekarang orang kesulitan ekonomi, kesulitan ini, kesulitan itu, stres, banyak tuntutan, dia bisa menjaga dirinya, menjaga kata-katanya, menjaga pandangannya di hadapan orang tuanya. Maka sebagian ulama mengatakan orang memandang orang tuanya pandangan sinis itu durhaka. Semua perbuatan yang menunjukkan kejengkelan di hadapan orang tua itu durhaka, tidak boleh. Makanya kata Allah berfirman, fala taqul lahum uffin. Jangan berkata uff. Uff itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat teringan yang menunjukkan kejengkelan. Adna kalimatin tadullu ala tadajjur. Kalimat yang paling rendah yang menunjukkan akan kejengkelan. Makanya memandang sinis orang tua dengan pandangan sinis itu juga adalah bentuk durhaka. Nah, orang yang bisa bertahan bertahun-tahun berbakti kepada orang tuanya, tidak menjaga lisannya, tidak menyakiti hati orang tuanya, tidak memandang sinis kepada orang tuanya, bersabar, dia berjihad dengan waktunya untuk berbakti orang tua, dengan duitnya dia tidak perhitungan, kemudian dengan waktunya, kemudian dengan perasaannya, ini orang luar biasa. Lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Makanya ketika ada orang minta izin untuk jihad, Nabi mengatakan dua orang tua masih hidup, kata dia masih ya Rasulullah. Fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuamu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku tiga perkara ini, seandainya aku minta tambahan tentu Nabi akan beri tambahan. Artinya Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau seandainya Ibnu Mas'ud mengatakan kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian apa? Rasulullah akan jawab terus. Karena dia tahu bagaimana, Ibnu Mas'ud tahu bagaimana baiknya Nabi SAW, tidak pernah pelit ilmu. Ya. Tidak pernah pelit ilmu. Rasulullah SAW dermawan dalam segala hal, bahkan dermawan dalam ilmu. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi tentang air laut, bolehkah berwudu dengan air laut? Lihat, orang bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilal minal ma'. Fa in tawadda'na bihi atishna, afa natawadda'u bima'il bahr? Ya Rasulullah, kami naik kapal berlabuh di atas lautan dan kami bawa sedikit air minum, ya, tapi tidak banyak. Kalau air minum ini kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan habis, tidak bisa buat minum. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ya, mereka ragu tentang air laut karena air laut sangat asin, tidak sama dengan air tawar lainnya. Timbul pertanyaan bagi mereka, ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air asin, air laut? Jawabannya kan boleh atau tidak. Kalau Rasulullah mengatakan boleh, oke. Rasulullah bilang tidak boleh, oke, selesai. Tapi lihat bagaimana jawaban Nabi SAW. Jawaban Nabi ternyata lebih daripada yang ditanyakan. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu
al-hillu maitatuhu. Kata Nabi SAW, air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh digunakan untuk berwudu, untuk mandi junub. Bukan jawaban untuk wudu saja, boleh buat mandi junub. Dia karena suci untuk menghilangkan najis. Dia suci dan mensucikan. Kemudian kata Nabi SAW, tambahan lagi, al-hillu maitatuhu. Bangkainya semuanya halal. Bangkainya semua. Padahal mereka tidak bertanya tentang bangkai ikan. Tapi Rasulullah memberi jawaban. Karena Rasulullah tahu mereka sedang berlabuh, kemungkinan ada kondisi di mana mereka menemukan bangkai ikan atau yang lainnya. Maka Rasulullah jelaskan, al-hillu maitatuhu. Bahwasanya bangkainya juga halal. Ini kata para ulama, Rasulullah SAW menjawab lebih dari yang ditanyakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dermawan, bahkan dengan ilmu. Ya, bahkan menjawab lebih daripada yang dibutuhkan oleh sang penanya. Makanya Ibnu Mas'ud memahami Rasulullah SAW itu sangat baik. Seandainya saya mengatakan, terus apa ya Rasulullah? Mungkin sampai 10, mungkin 20, Rasulullah akan jawab terus. Tapi dalam riwayat ya, Ibnu Mas'ud tidak melanjutkan pertanyaannya karena tidak ingin merepotkan Nabi SAW. Beliau berkata dalam riwayat Muslim, fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alaihi. Ya. Aku tidak minta tambah pertanyaan karena aku kasihan sama Nabi SAW agar Nabi tidak bosan, agar Nabi tidak capek. Dan ini diantara adab penuntut ilmu terhadap guru. Ya. Kalau kelihatan guru semangat, jangan terus-terusan kasih. Guru juga butuh istirahat, guru juga butuh waktu untuk keluarganya. Ya. Sehingga Ibnu Mas'ud kalau dia minta, saya mungkin kalau nambah sampai 20 mungkin Nabi jawab, tapi cukup. 3 sudah cukup ya. Karena dia mengatakan illa ir'aan alaihi, yaitu syafaqatan alaihi. Aku karena kasihan sama Nabi, artinya dia tidak ingin merepotkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga selama seorang guru melihat murid ingin tahu jawabannya, boleh dia kasih jawaban. Tapi murid juga harus punya adab terhadap guru, melihat kondisi guru, lihat bagaimana Ibnu Mas'ud melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab as-salawatu al-khams kaffarah. Salat 5 waktu adalah penggugur dosa. Salat 5 waktu adalah penggugur dosa. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsani Ibnu Abi Hazim wa ad-Darawardi an Yazid bin Abdullah an Muhammad ibni Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan." Bagaimana menurut kalian kalau ada nahar, ada sungai berada di depan pintu rumah kalian? Ya, di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan. Kemudian pemilik rumah tersebut setiap hari mandi di sungai tersebut 5 kali. Setiap hari mandi 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqa min daranihi? Menurut engkau bagaimana? Apakah masih ada kotoran tersisa di tubuhnya? Qalu, para sahabat berkata, la yubqi min daranihi syai'an. Ya Rasulullah, mandi 5 kali enggak ada kotoran tersisa. Qala, Nabi berkata, fadzalika mithlu salawatil khams. Dan itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihil khataya. Dengan salat 5 waktu Allah menghapuskan dosa-dosa. Allah menghapuskan dosa-dosa. Hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi ingin menekankan pemahaman tentang keutamaan salat menghapuskan dosa-dosa. Sampai Rasulullah memberikan perumpamaan yang hissi, yang nyata untuk suatu yang maknawi, suatu yang abstrak. Rasulullah berikan contoh dengan suatu yang konkret, yang hissi. Seorang kalau depan rumahnya ada sungai, dia mau mandi tinggal loncat saja depan pintu. 5 kali mandi setiap hari, duhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi, bersih, badannya enggak ada kotoran sama sekali. Kenapa? Karena 5 kali mandi. Maka dia mengatakan demikian salat 5 waktu. Seorang salat zuhur, kemudian salat asar, ya, habis salat zuhur mungkin melihatnya enggak benar, atau salat asar terhapus dosa-dosa. Kemudian salat maghrib salat lagi, isya salat lagi, subuh salat lagi. Ya maka dosa-dosanya akan terhapus. Namun, pertanyaan apakah akan terhapus seluruh dosa-dosa? Pendapat yang benar yang terhapus hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil karena dosa besar harus dengan taubat, Al-Bulqini gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan
Guruku Al-Bulqi ini mentafsir tentang hal ini. Perhatikan sini. Kondisi seseorang ada 5 kemungkinan ya. Yang pertama, dia tidak punya dosa sama sekali. Artinya dosanya lagi hapus. Dosa ketika mau sholat. Tidak dosa kecil, dosa besar. Terus apa yang dihapus? Maka tidak ada yang dihapus. Sholatnya tidak menghapus apapun. Karena tidak ada dosanya. Menghapus dosanya. Tapi berubah menjadi mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya. Ini seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, Ramadan ila Ramadan, salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, al-umrah ila al-umrah, kafaratun lima bainahuma. Ya. Al-umrah ila al-umrah, kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya Ustaz, saya umrah sekarang, bulan depan umrah lagi. Dosa-dosa saya mungkin sedikit Ustaz. Apa kita umrah nanti tahun depan aja biar kalau kamu umrah ternyata kamu enggak punya dosa, maka derajatmu akan dinaikkan. Kalau kamu sholat ternyata dosamu enggak ada, kalau ada dosamu akan dihapuskan oleh sholat. Kalau ternyata dosamu enggak ada, Allah ganti akan menaikkan derajat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Saya umrah nanti kalau ngumpulin dulu dosa 5 tahun baru umrah lagi. Enggak. Kapan kamu umrah kamu tidak punya dosa atau dosamu sedikit sementara pahala yang sangat banyak, maka derajatmu dinaik. Kalau seandainya ada seorang ketika mau sholat dia tidak punya dosa sama sekali, maka sholat yang dia lakukan tidak menghapuskan dosa karena dia tidak ada dosa, tapi akan mengangkat derajatnya. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, dia melakukan dosa-dosa kecil, tapi tidak israr. Itu tidak terus-terusan, tidak terus-terusan. Maka ini sholatnya akan menghapus dosa-dosanya. Sholatnya akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, dia melakukan dosa kecil tapi terus-terusan, yaitu israf. Maka bagaimana beda kalau ini dosa tapi tidak terus-terusan, yang ini diampuni. Ini dia terus-terusan dosa kecil lagi. Terus-terusan ya, betah dosa kecil tersebut ya. Entah melihat yang haram terus-terusan atau misalnya apalah ya yang dia terus-terusan dia melakukan. Ya. Nonton bioskop tapi terus-terusan. Dan macam-macam ya. Intinya bagaimana? Maka khilaf ya. Jika dianggap bahwa israr alal saghirah, terus-terusan dalam dosa kecil adalah dosa besar, maka tidak dimaafkan. Jika dianggap, yang kedua, jika dianggap meski terus-terusan tetap dosa kecil, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Karena dia melakukan sholat, dan sholat menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Ini kondisi ketiga. Kondisi keempat, dia melakukan dosa kecil dan dosa besar. Ya. Maka di sini ada dua pendapat. Khilaf lagi. Ada yang mengatakan
dosa besarnya tentu tidak dimaafkan. Tentu tidak dimaafkan. Dosa kecilnya dimaafkan. Karena sholat menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini pendapat kedua, ya. Dosa-dosa kecil juga tidak dimaafkan. Karena syarat dimaafkan dosa kecil harus meninggalkan dosa besar. Meninggalkan dosa besar, ya. Kalau ternyata, dan ini pendapat yang lebih kuat karena ini lebih cocok dengan mafhum mukhalafah. Karena Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kalian akan diampuni dosa-dosa kecil kalian, ya. Waladzina tajidu Nabi juga mengatakan majtunibal kaba'ir, bahwasanya salat-salat akan menghapuskan dosa-dosa jika dijauhi dosa besar. Jika tidak dijauhi dosa besar, berarti dosa-dosa kecil juga tidak diampuni. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua yang lebih benar. Pendapat yang keempat atau kondisi yang keempat, ya, dia melakukan banyak dosa besar, ya, maka sholatnya tidak bisa menggugurkan dosa-dosanya karena dosa besar. Ini 5 kondisi yang seorang berkaitan dengan sholat, ya. Di antara faedah yang menarik dari hadis ini, berkata Ibnul Mulaqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam kitabnya Tawdhih, dia menyebutkan, ya, dia mengatakan innama yukaffirul wudu adz-dzunuba li'annahu yuradu bihi shalat. Perhatikan. Wudu, kita tahu wudu juga menghapuskan dosa-dosa. Kalau seorang berwudu, dia jatuhkan air wudunya, maka dosa-dosa akan mengalir. Bahkan dengan dosa-dosa, dengan keluarnya air dari kukunya, dosa-dosa juga berjatuhan. Kata Ibnu Mulaqin, wudu itu menggugurkan dosa karena maksud dari wudu adalah salat. Li'annahu yuradu bihi shalat, karena maksud wudu adalah salat. Ini karena keagungan salat. Ya. Kemudian kama tuliba bil murad wa huwa salat, karena yang dimaksud adalah salat. Wa dzalika aqwa fit takfir. Dan salat lebih lagi menggugurkan. Kalau wudu saja, maksudnya logikanya begini. Kalau wudu adalah sarana untuk salat, wudu saja bisa menghapuskan dosa-dosa, apalagi salatnya. Maka salat lebih kuat lagi dalam menghapuskan dosa-dosa. Wa aula bil isqat, lebih mudah untuk menggugurkan dosa-dosa. Kama yutahhirul ma'al wasakh, sebagaimana air menghapuskan kotoran, apalagi salat 5 waktu, 5 kali mandi. Kemudian beliau berkata, fakadzalika yudhibul humuma wal ghumuma dakhilata 'alal abdi aidan. Salat juga akan bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, tapi akan menghapuskan kegelisahan dan kesedihan yang masuk dalam dada manusia. Fa innal humuma asluha adz-dzunub. Karena kegelisahan itu semua berasal dari dosa. Berasal dari dosa. Artinya apa? Kalau orang banyak salat, banyak dosa yang berguguran. Kalau dia sudah banyak salat, banyak dosa berguguran, maka akan kepergian kesedihannya akan banyak semakin hilang. Kegelisahannya, gundah gulananya akan berkurang. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong, menghilangkan kesedihan, mengurangi duka nestapa, mengurangi penderitaan. Karena itu semua berasal dari dosa. Kalau dosanya terhapuskan, maka kesedihan pun akan hilang. Ini faedah yang indah dari Ibnul Mulaqin. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babun tadhi'us salati an waqtiha. Bab menyia-nyiakan salat sehingga salat di luar waktu, menyia-nyiakan salat dengan salat di luar waktu.
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Mahdi an Ghailan an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ma a'rifu syai'an mimma kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengenali satu pun yang pernah ada di zaman Nabi. Semua yang di zaman Nabi sudah hilang. Artinya ibadah macam-macam semua hilang, tidak ada. Qila as-salat, bukankah salat masih ada wahai Anas? Qala alaysa sana'tum ma sana'tum fiha? Bahkan salat, bukankah kalian telah merubah-rubah salat yang telah kalian lakukan? Maksudnya kalian salat di luar waktu. Salat iya benar warisan Nabi, tapi kalian sudah lakukan yang begitu terhadap salat di luar waktu. Jadi Anas mengatakan sudah ada tidak lagi sunnah Nabi yang tertinggal, semua sudah semua dihilangkan. Kemudian Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Amr bin Zurarah, qala akhbarana Abdul Wahid bin Wasil, Abu Ubaidah Al-Haddad, an Uthman bin Abi Rawad, akhu Abdul Aziz, qala sami'tu Az-Zuhriyya yaqul, aku mendengar Az-Zuhri rahimahullah berkata, dakhaltu ala Anas ibn Malik bi Dimashq. Aku bertemu dengan Anas, aku menemui Anas bin Malik di kota Damaskus, Suriah. Wa huwa yabki, dalam kondisi menangis. Faqultu ma yubkika, apa yang buat kau menangis wahai Anas radhiyallahu anhu? Wa qala la a'rifu syai'an mimma adraktu ila hadhihi salat. Aku tidak tahu perkara lagi yang pernah aku temui di zaman Nabi kecuali hanya salat. Wa hadhihi salatu qad dhiyat, itu pun salat sudah disia-siakan. Itu salat di luar waktu. Wa qala Bakar haddatsana Muhammad bin Bakar Al-Bursani akhbarana Utsman bin Abi Rawat nahwahu. Ini Anas sedih, menangis karena dia melihat perubahan tentang agama yang terjadi sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan di zaman tersebut ya. Dalam sebagian riwayat dari Roh bin Utsman bin Sa'ad bin Anas fadzakarnahu faqala Abu Rafi' berkata, ya Abu Hamzah wala salat, wahai Abu Hamzah, semua sudah tidak ada lagi di zaman Nabi, yang dilakukan dalam Nabi sudah tidak ada sekarang, termasuk salat. Faqala lahu Anas menjawab, salat masih ada tapi sudah berubah. Kata Anas, qad alimtum ma sa'ana al-hajjaj fi salat, kalian sudah tahu apa yang dilakukan Hajjaj terhadap salat, yaitu Hajjaj salat Jumat sampai di luar waktu, Jumatnya sampai di waktu sore dia salat Jumat. Jadi maksudnya salat dikerjakan sampai keluar waktu, ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, faqad sahha anna al-Hajjaj wa amirahu al-Walid bin Abdul Malik ya. Telah sahih bahwasanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dan amirnya ketika itu Walid bin Abdul Malik, dan mereka selain mereka berdua itu dari Umara Bani Umayyah ya. Kanu yuakhiruna salat an waqtiha. Mereka mengakhirkan salat sampai keluar waktu, yaitu salat zuhur dikerjakan waktu asar. Wal atharu fi dzalika masyhura, dan riwayat-riwayat tentang hal ini sangat masyhur. Minha di antaranya Maruh Abdul Razzaq As-San'ani meriwayatkan an Ibnu Jurayj an Atha qala, dari Atha rahimahullah seorang tabi'in, dia berkata, akhara al-Walidu al-Jum'ata hatta amsa. Al-Walid bin Abdul Malik mengakhirkan salat Jumat sampai sore. Dia enggak kerjakan di waktu zuhur, dikerjakan sampai masuk waktu sore. Fajitu, kata Atha, saya pun datang, fa sallaitu dhuhra qabla an ajlis. Dia masuk masjid tapi dia pura-pura salat tahiyatul masjid tapi dia salat zuhur. Karena sudah ini khutbahnya kelamaan sampai zuhur pun lewat, dia salat zuhur dulu. Qabla an ajlis, thumma sallaitul asr. Kemudian setelah aku duduk, dan dia masih khutbah panjang sampai lewat zuhur habis. Wa ana jalis ima'an wa huwa yakhutub, maka aku pun salat asar sambil duduk sambil memberi isyarat. Karena kalau dia berdiri salat asar akan ketahuan dan bisa dipancung ketika itu ya, atau dihukum. Ya. Wa ana jalis, sementara dia sedang berkhutbah aku pun salat dalam kondisi dengan memberi isyarat. Artinya tidak isyarat saja. Wa huwa yakhutub, sementara Al-Walid bin Abdul Malik dalam kondisi berkhutbah. Kata Ibnu Hajar, wa inna ma fa'ala dzalika ata'un khaufan ala nafsihi minal qatl. Sungguhnya Atha melakukan demikian, dia pura-pura datang seperti salat tahiyatul masjid pada salat zuhur. Kemudian dia duduk karena sudah lewat sampai waktu salat asar, salat zuhur sudah lewat, waktu salat asar masih khutbah, dia salat asar dalam kondisi duduk. Kenapa? Dia takut dibunuh. Demikian juga di antara riwayat marwahu Abu Nuaim Syekh Al-Bukhari fi kitab as-salat min tariq Abi Bakar bin Utbah qala sallaitu ila jambi Abi Juhaifah famassal Hajjaj bis salat. Aku salat di sisi Abu Juhaifah ya radhiyallahu anhu. Maka Al-Hajjaj salat Jumatnya diakhirkan. Faqama Abu Juhaifah fa shalla, maka dia pun berdiri pun salat. Dia salat sendiri ya.
Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kana yusalli ma'al Hajjaj. Dia salat bersama Hajjaj salat Jumat. Falamma akhara salat taraka an yashhadaha ma'ahu. Ketika dia akhirkan salat Jumat sampai waktu asar, maka dia tidak mau salat Jumat lagi bersama Hajjaj. Demikian juga dari Muhammad bin Abi Ismail, qala kuntu bi Minan wa suhufu tuqra'u lil Walid. Aku sedang di Mina dan lembaran-lembaran dibacakan di depan Walid bin Abdul Malik. Fa akharu salata. Mereka akhirkan salat sampai keluar waktu. Fa nadhartu ila Sa'id bin Jubair wa Atha yumi'ani ima'an wa huma qa'idan. Dan aku melihat ternyata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, dan Atha juga muridnya Ibnu Abbas, mereka berdua salat tapi salatnya sambil duduk dengan memberi isyarat. Karena takut ditangkap dan dibunuh, maka mereka tetap salat karena sudah lewat waktu zuhur, mereka salat pada waktunya namun dengan isyarat. Inilah yang menjadikan Anas menangis ya. Bahwasanya dia melihat salat dikerjakan di luar waktu dan juga sunnah-sunnah sudah banyak yang ditinggalkan. Ini di zaman Anas bin Malik, apalagi di zaman sekarang ya. Dia berkata, "La a'rifu syai'an mimma kunna alaihi fi ahdi Rasulillah." Ya, aku tidak mengetahui suatu perkara lagi yang dulu kami menjalaninya di zaman Nabi, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Apa? Karena salat sudah dirubah ya. Itu ketika di Damaskus. Ya. Ketika Anas datang ke kota Madinah, dia mengucapkan perkataan yang sama. Dia menegur orang-orang yang safnya tidak diluruskan. Dia mengatakan, "Ma angkartu syai'an illa annakum la tuqimunas sufuf." Aku tidak mengingkari kalian kecuali kalian itu kalau salat safnya tidak ditegakkan, tidak dirapatkan, tidak diluruskan ya. Jadi Anas di Damaskus mengingkari para umara, para gubernur yang mengakhirkan salat Jumat sampai karena orang kumpul baca khutbah sampai lama sampai asar baru salat Jumat. Di Madinah dia mengingkari orang salat tidak meluruskan saf. Baik. Pembahasan terakhir yang kita sampai pada kesempatan kali ini adalah bab al-musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Bahwasanya orang yang sedang salat dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Bermunajat apa? Berbicara dua-duaan, namanya munajat. Munajat diambil kata najwa. Najwa adalah tempat yang tinggi, makan murtafi'. Seakan-akan seorang lagi khusus di situ berdua dengan orang yang dia berbicara, ya. Makanan murtafi'an maksudnya tempat spesial agak tinggi, itu namanya najwa dalam bahasa Arab. Artinya seorang ketika sedang salat dia sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang bermunajat, ngobrol berdua. Itu namanya munajat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham an Qatadah an Anasin qala, dari Anas beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian ketika sedang salat dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Fala yatfilanna an yamini, maka jangan dia meludah sebelah kanannya, walakin tahta qadamihi al-yusra, tapi hendaknya dia meludah di bawah kakinya. Kalau dia ingin ludah jangan ludah sebelah kanan. Ya. Tapi ludahlah sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Wa qala Sa'id an Qatadah, dari Sa'id dari Qatadah, la yatfil qaddamahu, demikian juga jangan ludah ke depan. Au baina yadayhi, jangan ludah di depan kalau ingin ludah. Walakin an yasarihi au tahta qadamaihi, tapi ludahlah sebelah kiri atau di bawah kaki. Qala Syu'bah bin Hajjaj berkata, la yabsuku baina yadayhi wala an yaminihi, walakin an yasari aw tahta qadamihi. Janganlah seorang kalau ingin buang ludah ketika salat, dia buang ludah sebelah kanan dan jangan juga sebelah depan, tapi sebelah kiri atau di bawah kakinya. Wa qala Humaid an Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yabzuk fil qiblah, jangan buang ludah ke arah kiblat. Wala an yamini, jangan juga sebelah kanan. Walakin an yasarihi, tapi sebelah kiri, aw tahta qadamihi, atau di bawah kaki. Ini kita ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid terbuat dari tanah atau pasir. Kalau orang buang ludah boleh buang ludah di bawah, tinggal ditutup ludahnya tersebut ya. Tapi kalau zaman sekarang itu tidak bisa seorang buang ludah ke bawah ya, karena karpet. Buang ludah ke kiri juga ada tetangganya sebelah merasa terhina diludahin. Caranya bagaimana? Caranya dia ambil tisu, atau kalau dia mungkin di bajunya, kalau memang karena mengganggu dia bisa buang di bajunya, tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah, tapi jangan buang ke depan, jangan buang ke kanan ya. Yang bisa dipraktekkan sekarang, masjid ini sekarang ada karpetnya, bersih, maka seorang pakai tisu kalau dia harus buang ludah mengganggu, atau dia buang ingus karena mengganggu, dia buang di tisunya, kemudian dia simpan tisunya. Tidak jadi masalah. Itu gerakan yang diperlukan ya. Yang jadi perhatian kita di sini ya adalah Nabi berkata,
inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Kalau dia sedang salat maka dia sedang bermunajat dengan Rabbnya, ya. Bermunajat dengan Rabbnya, ya. Kata Ibnu Mulaqqin tentang hadis ini, "Tsummal haditsu dalun ala tafdhilis salati ala sairil a'mal." Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat adalah amal yang terbaik dari amalan-amalan yang lain. Kenapa? Li'annal munajat la tahsulu illa fiha khassatan. Karena terjadinya munajat, berbicara berduaan dengan Allah tidak terjadi kecuali dalam ibadah salat. Fayambaghi istihdharun niyyah. Kalau begitu jangan lupa menghadirkan niat. Konsentrasi, khusyuk. Waluzumul khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Wa tarkul arid, dan semua hal yang bisa mengganggu dia hilangkan karena dia sedang bermunajat dengan Rabbul Alamin. Ya. Ya. Kemudian wa ma ahsana qaulu ba'dhi salihin. Wa ma ahsana qaula ba'dhi salihin, betapa indah perkataan sebagian salihin, dia berkata, "Idza qumta ila salati fa'lam anna Allaha muqbilun 'alaik." Jika engkau sedang salat maka ketahuilah Allah sedang menghadap engkau. Fa'aqbil ala man huwa muqbilun 'alaik. Maka konsenlah kepada Allah yang konsen juga denganmu. Allah sedang perhatikan engkau, ucapanmu, pembicaraanmu, permohonanmu, maka kau juga perhatian, ya, juga perhatian. Sebagai Allah perhatian, kau juga perhatian. Ya, karena Allah muqbilun alaik, Allah sedang menghadap engkau, qaribun minka, Allah dekat dengan engkau, wa nadhirun ilaik, dan Allah sedang melihatmu. Allah sedang melihat. Ini hanya sekedar bahwasanya kalau seorang sedang salat, hendaknya dia konsentrasi karena dia sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Yazid bin Ibrahim qala haddatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud wa la yabsut dhira'ihi kal kalb. Hendaknya kalian kalau sujud yang seimbang. Wa la yabsut dhira'ihi kal kalb, jangan ketika dia sujud dia harusnya dia angkat lengannya, jangan dia seperti ini, seperti anjing, apa namanya, menempelkan sujud sambil menempelkan lengan tangannya. Jangan seperti itu, seperti anjing. Wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi wa inna ma yunaji rabbahu. Kalau dia buang ludah jangan ke depan, jangan sebelah kanan karena dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Ya, sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maknanya sama, intinya seorang ketika salat hendaknya dia perhatian karena dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.